Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Saya Ersistiono dari Puslatbang PKSN. Wah, terlalu kecil ya. Baik, saya akan besarkan dulu biar kelihatan. Oke. Sekali lagi, nama saya Ersistiono. Saya dari Puslatbang PKSN. Saya Widya Iswara, ahli media. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan strategi pembelajaran salah satu mata pelatihan dalam pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu mata pelatihan komunikasi efektif. Teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu, satu materi itu akan menjadi landasan atau melengkapi materi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku Widya Iswara mempunyai strategi pembelajaran yang tepat agar materi ini bisa tersampaikan dengan tepat. Nah, dalam konteks penyampaian materi, saya akan menyampaikannya melalui tiga tahapan penyampaian. Yang pertama, oh maaf saya menghalangi, saya pindah dulu sebentar, geser dulu sini sebentar. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua penyajian, yang ketiga penutup. Nah, pendahuluan ini dalam konteks penyampaian materi memegang peran sangat penting karena justru di saat itulah pada saat awal pertemuan kita harus bisa membangun samaan pandang dengan peserta, pelibatan peserta dalam kegiatan sehingga mereka mau terlibat secara aktif. Nah, atau kita biasa kenal dengan ice breaking atau building rapport. Jadi kita harus membangun kedekatan dengan peserta. Maaf. Nah, ketika kita masuk ke satu kelas, nah, kalau ilustrasinya kalau seperti ini, seperti ada jarak antara kopi dengan cangkirnya, antara peserta satu dan yang lain, antara peserta dengan fasilitator. Oleh karena itu, perlu satu pendekatan yang tepat agar terjalin keeratan antara peserta dengan fasilitator dan antar peserta. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama yaitu saya mengecek dulu biar kelihatan. Oke, perkenalan. Jadi perkenalan itu merupakan hal yang penting karena seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan pun diawali dengan hal yang sifatnya tidak terlalu serius, membangun kebersamaan di antara peserta dengan peserta dan peserta dengan fasilitator. Kemudian lakukan beberapa game ringan untuk melibatkan peserta dalam suasana yang kita inginkan. Jika suasana sudah terbangun, maka tahap berikutnya adalah mereview mata pelatihan sebelumnya. Ini penting karena satu mata pelatihan itu pasti terkait dengan mata pelatihan lainnya dan peserta harus paham kaitan antara satu pelatihan dengan satu mata pelatihan dengan mata pelatihan yang lainnya. Berikutnya adalah melakukan overview mata pelatihan yang akan kita sampaikan. Dalam hal inilah mata pelatihan komunikasi efektif. Waktu yang digunakan kurang lebih untuk building rapport ini 15 menit. Jadi, tapi tentu tidak kaku. Kita bisa menyesuaikan sampai melihat situasi yang memungkinkan. Jadi itu yang pertama adalah building rapport. Kalau sudah ngeband seperti ini maka rasanya akan enak sehingga proses pembelajaran bisa kita mulai. Nah, teman-teman sekalian, bagus sekalian, maaf saya mengecil lagi karena menghalangi. Oke, saya pindah dulu ke tengah. Ya, sini dulu. Oke, saya pindah ke sini. Baik, materi komunikasi efektif ini ada 3 materi pokok. Totalnya adalah 9 jam pembelajaran dulu sebelum ada perubahan, sebelum ada merger dengan materi dari Kementerian Dalam Negeri 18 SAS, sekarang 9, oleh karena itu ceramah yang awalnya ada menjadi tidak ada. Nah, materi kita ada materi ini komunikasi efektif ada 3 materi pokok yaitu komunikasi efektif dalam organisasi. Di dalamnya ada 5 sub materi pokok.
kemudian pengelolaan strategi komunikasi, di dalamnya juga ada 5 submateri pokok, dan yang terakhir framing dalam membangun branding organisasi. Ketiga materi ini berkaitan satu sama lain, oleh karena itu perlu penyampaian dengan tepat. Banyak cara untuk menyampaikan materi kepada peserta, namun demikian dalam hal ini saya mencoba mengadopsi apa yang disampaikan Dr. Wahyu, yaitu 7M. Yang tadi sudah building rapport, membangun hubungan, kemudian yang kedua assessment. Assessment ini tujuannya untuk mengetahui seberapa paham peserta terhadap materi yang akan dilewati oleh mereka. Assessment bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah memberikan pengalaman. Dalam hal ini, saya akan menyajikan video yang terkait dengan materi komunikasi efektif. Video ini saya coba cari sendiri, artinya peserta mengikuti menonton video yang saya sampaikan. Nah, setelah menonton, maka peserta akan diminta untuk mengungkapkan pengalaman. Ini juga bagian dari memahami materi. Setelah menonton video itu, maka peserta diminta untuk memberikan komentar atas video yang telah ditontonnya. Setelah itu, mereka juga diminta untuk melakukan analisis. Jadi sudah masuk ke tahap menganalisis. Nah, setelah menganalisis, maka peserta diminta untuk menyimpulkan apa yang mereka lihat dari video itu. Hal ini bisa dilakukan secara berkelompok, ya, karena biasanya dalam kelompok peserta akan mendapatkan insight dari peserta yang lainnya. Terakhirlah menginternalisasikan, artinya apa yang akan mereka lakukan di tempat kerja masing-masing. Kemudian penutup. Tahap akhir dari pembelajaran adalah penutup. 3 materi pokok tadi disampaikan, masing-masing 3 jam pembelajaran kurang lebih. Nah, untuk penutup akan digunakan waktu kurang lebih 30-40 menit untuk melakukan, pertama, membuat rangkuman bersama peserta. Ini penting untuk mengetahui seberapa jauh daya tangkap mereka terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, melakukan evaluasi. Evaluasi juga penting, sehingga evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang ketiga, meminta umpan balik. Sebagus apapun pelaksanaan, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, umpan balik dari peserta sangat-sangat penting untuk perbaikan. Dan yang terakhir, pembelajaran akan ditutup dengan pertama ucapan terima kasih. Sebagai WI, saya akan menyampaikan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada peserta karena mereka telah menjadi bagian dari pengembangan karir saya dan pengembangan kompetensi saya sebagai WI. Terakhir, ucapan salam beserta doa kepada seluruh peserta. Saya rasa demikian strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada materi komunikasi efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.